Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa alaina ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Marilah kita membaca Sayyidul Istighfar dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan maghfirahnya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma syana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore hari ini kita telah diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan curahan taufik hidayah yang kita semuanya selalu diberi oleh Allah tanpa henti-hentinya. Oleh karena itu kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita semua di bumi ini sebagai manusia yang ahsanut taqwim. Di samping itu Allah juga menciptakan bahwa kita di bumi ini untuk kita semua. Jadi bumi dijadikan Allah ini untuk kita semua. Oleh karena itu kita berbahagia diberi nikmat oleh Allah hidup di dunia, di bumi Allah. Oleh karena itu kita termasuk penduduk bumi. Kecuali ada penduduk di bumi yaitu penduduk langit. Di antaranya langit dan bumi ini ada makhluk yang dibuat, dijadikan oleh Allah yang kita semuanya tidak tahu. Oleh karena itu berbahagialah sesuai sabda Allah, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menjadikan kita semua di bumi ini jami'an, semuanya tanpa kecuali. Sampai-sampai buatan Allah, ciptaan Allah yang manusia meremehkan, yaitu ciptaan Allah, tetap dijadikan, diciptakan oleh Allah untuk manusia, seperti dengan cacing, dengan lalat, dengan nyamuk yang sementara orang benci kepadanya, namun Allah tetap membuat karena ini dibuat untuk manusia. Tinggal manusianya untuk mengevaluasi untuk apa Allah
menciptakan lalat, lalu nyamuk, lalu cacing. Ini adalah untuk kemanfaatan manusia. Oleh karena itu kita tidak usah minta kepada Allah. Allah sudah tahu kebutuhan kita. Kebutuhan kita ini dipenuhi oleh Allah. Terutama ibu-ibu yang punya anak kecil. Ya, biasanya malas makan. Perutnya bunting. Anak kecil perutnya bunting. Nafsu makan kurang. Terus diperiksa di puskesmas, anak ini penyakit cacingan. Jadi cacing itu pun juga membuat dokter bekerja, membuat pabrik pil untuk mengobati anak cacingan, termasuk orang tua sendiri. Yang kadang-kadang kurang diperhatikan. Termasuk kita secara jujur benci dengan nyamuk. Tapi di balik Allah menciptakan nyamuk ini, di belakangnya nikmat Allah diberikan kepada kita. Banyak tenaga kita yang diserap gara-gara nyamuk. Karena dengan nyamuklah penyakit disebarluaskan, sehingga manusia berpenyakit demam berdarah. Akhirnya diperiksa ke dokter, pekerjaan dokter. Terus apoteker, di situ ada resep, yaitu pil untuk pabrik. Subhanallah, menyerap banyak. Di samping kecuali itu juga obat nyamuk, berapa ribu pekerja-pekerja mendapat upah dari pabrik gara-gara nyamuk. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur. Khusus pada sore hari ini kita akan membahas nikmat Allah yang kadang-kala kita sering melupakan, yaitu nikmat sehat. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat sehat, bisa beribadah, bisa berpuasa. Termasuk sudah mulai berpuasa tanggal 1 sampai 9. Sudah mulai itu ya? Sudah ya? Alhamdulillah. Saya sendiri secara pribadi menyampaikan terima kasih panjenengan sudah menikmati nikmatnya puasa pada hari-hari yang dimana manusia tidak berpuasa. Tidak seperti Ramadan. Oleh karena itu nikmat Allah perlu kita syukuri. Karena apa, hadirin rahimakumullah? Allah tidak butuh kita itu syukur kepadanya. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh pada kita. Oleh karena itu, Masya Allah, marilah kita berpikir sejenak. Mengapa manusia diperintahkan oleh Allah fasholli li rabbika wanhar? Kita disuruh oleh Allah untuk bersolat dan berkurban. Pada sore hari ini akan kita bahas manfaat daripada kurban itu sendiri. Karena kurban itu bahasa Arab,
dari bahasa koroba. Koroba itu artinya dekat. Koroba, yakrubu, kurban. Jadi orang yang berkorban adalah orang yang ingin dekat dengan Allah. Oleh karena itu pelaksanaan ibadah kurban merupakan bentuk realisasi bahwa manusia ini ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari segi ritualnya. Kalau dari segi sosialnya, kurban ini akan merupakan satu bentuk ibadah sosial, di mana dagingnya ini dibagikan kepada orang-orang yang tidak sering makan daging. Pada hari itulah orang-orang yang tidak sering makan daging, pada hari itu mereka menikmati kurban dagingnya. Oleh karena itu kurban merupakan satu bentuk menolong orang-orang yang lemah. Ya jujur saja bapak-bapak ini, tidak mesti satu minggu ini nyantai. Jujur. Karena sate itu dari bahasa Arab syatin, artinya wedus, kambing. Jadi sate ini asal mulanya adalah dari bahasa kambing yang ditusuk dan dibakar. Namun karena perjalanan kuliner, maka daging kambing juga disebut sate sebagai asal mula. Juga sapi dagingnya juga disate, bukan bakoroh, tapi tetap ikut dengan nama lama yaitu sate. Termasuk ayam juga ada kalimatnya sate ayam. Jadi sebetulnya kalau kalimat sate itu yang pas adalah kambing, karena bahasa Arabnya sate. Oleh karena itu bapak-bapak, mengapa yang di dalam Al-Quran pun diterangkan bahwa korbannya Habil Qabil anak Nabi Adam ini bermula bukan dari sapi, kerbau, onta, ayam, tetapi domba. Ini menunjukkan bahwa kita harus tahu apa yang dimaksud dengan penyembelihan. Jadi penyembelihan ini merupakan satu bentuk untuk membunuh dengan syariatul Islam, bukan membunuh yang secara sadis, bukan membunuh yang secara kejam, tapi membunuh secara ilmiah. Sebab saya tahu pernah ke Bali dari golongan selain Islam, kalau akan membunuh babi itu bukan disembelih, tapi nyuwun sewu disogok silite nganti tekan cangkeme dengan besi yang dipanaskan. Coba bayangkan, melihat itu Masya Allah kita sedih. Terus jago diadu dengan jelunya itu, tajinya itu diberi pisau untuk berantem dengan temannya jago. Sehingga jago ini kadang-kala sampai-sampai sayapnya itu bisa patah karena pesonya itu. Malah kadang-kala bisa matanya
bisa ya kepalanya dan badannya. Setelah itu tidak disembelih, langsung dibunuh secara mereka. Nah, ini jadi pembunuhan yang dimaksud oleh syariat Islam ini sudah diatur dengan syariat, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan menghadap ke kiblat, dengan pisau yang tajam, ya, dengan berwudu, artinya yang menyembelih supaya tidak hadas kecil apalagi hadas besar, ya, ini harus suci, ya. Lalu bagaimana hikmah kok penyembelihan? Ya, ini. Karena sifat hewan ini, ya, kita kutip dari sebuah kitab ini, mengatakan bahwa binatang itu punya kebiasaan yang bersifat bahimiyah. Bahimiyah itu yang dimiliki oleh hewan, manusia tidak. Tapi kadangkala manusia bisa tertular penyakit bahimiyah dari binatang ke manusia. Akhirnya manusia yang tertular penyakit bahimiyah ini masuk ke badan manusia dan manusia seperti binatang. Oleh karena itu harus dipotong sifat-sifat bahimiyah itu. Masya Allah. Itulah sebabnya harus ada penyembelihan. Jadi tidak boleh korban itu tidak disembelih. Dipangan mipil itu tidak sah. Sewaktu-waktu ekornya dipotong, dimasak. Sewaktu-waktu telinganya diiris, dimasak. Itu bukan korban penganiayaan. Oleh karena itu ada sindiran dari negara tetangga kita yaitu Australia. Sindirannya bahwa orang-orang Islam itu kalau menyembelih sapi adalah tidak kasihan. Karena dibandingkan dengan Australia itu negara bagian selatan kita, ya, itu kalau menyembelih sudah ada alat yang canggih. Jadi sapi masuk ke dalam suatu tempat, ya, dipotong. Nah, sifat bahimiyah itu sendiri ini kadangkala menular kepada kita. Untuk supaya tidak menular, lalu dipotong sifat bahimiyahnya. Apa itu bahimiyah? Nah, di sini disebutkan bahwa sifat bahimiyah ini sifat kehewanan. Jadi manusia itu nyuwun sewu Pak. Saya panjenengan itu punya sifat sing kaya kewan. Nyuwun sewu. Itu. Ya. Nah ini kalau dipotong sifat itu nanti hilang. Yang kedua sifat usbuiyah, yaitu sifat kebuasan. Manusia itu jujur saja mempunyai sifat yang bernama buas. Singo-singo Pak dipangan. Ya jujur aja ngaku sih Pak sampean. Ono pindang pangan. Ono sate pangan. Ono guli pangan. Ono lontong pangan. Singo-singo pangan. Jadi kaya dene
macan sing diculke nang hutan, di mana hutan itu banyak binatang-binatang yang akan dimakan oleh macan, harimau. Itulah manusia, Pak. Kalau manusia itu tidak dibekali dengan yang namanya takwa, ya na'udzubillah, kadang-kala bisa juga manusia itu bisa makan batu, bisa makan semen, bisa makan aspal, bisa makan ya perlu buas ya, itu. Jadi manusia itu punya sifat-sifat yang jelek. Bahimiyah itu sifat keiwanan ya. Yang kedua sifat hewan itu ada yang buas, ada yang jinak. Lalu yang ketiga, manusia itu punya sifat yang disebut sifat syaitoniah, sifat yang isinya mengganggu terus. Ojo ngapusi, Pak, yang sampeyan iki kerep mengganggu. Mbuh sing diganggu apa ora ngerti. Ngaku ora nyong sampeyan. Kadang-kadang setan itu dikolong. Setan itu dijadikan teman, sehingga dengan saudaranya benci, dengan adiknya tidak kasih sayang, kadang-kadang dengan orang tuanya bertengkar. Ini kan sifat-sifat syaitonia. Ini harus dibunuh, harus disembelih. Sifat-sifat yang seperti itu harus dipotong dengan pedang, dengan bendu. Itu. Yang terakhir adalah manusia itu punya sifat yang namanya sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah itu sifat yang mengaku dirinya lebih. Contohnya akeh, Pak. Satu RT yang paling kaya itu, yang paling mulia itu, yang paling pandai itu, akhirnya di masyarakat mengatakan ya, bahwa yang paling jos, yang paling top, yang paling beres adalah saya. Oh, ini sifat uluhiyah ini dudu wae manusia, Pak. Sifat uluhiyah ini disindir oleh penyair, al-kibriya uli rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannaban wattaqi. Orang yang mengaku dirinya lebih itu sebetulnya bukan sifat manusia, sifatnya Allah sing khusus. Mulane kula di jenengan barang niki disinggir karo kitab iki fatajannaban dono sifat sing mengakui dirinya lebih, dan takutlah kepada Allah. Oleh karena itu, dengan adanya korban ini kita ambil intisarinya, bahwa kita kalau sudah bisa memisahkan sifat bahimiyah, sifat usbuiyah, sifat syaitoniyah, sifat uluhiyah itu bisa diberantas, maka kita nanti ketika akan meninggal dunia dan telah meninggal dunia dengan husnul khotimah akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mesra. Allah memanggilnya dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah seorang manusia yang meninggal dipanggil oleh Allah Rabbul Izzati dengan panggilan yang mesra, otomatis orang yang dipanggil ini akan masuk surga. Fadkhuli fi ibadi, masuklah saudaraku di surga. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa kurban ini, bapak dan ibu dan saudara-saudara kita yang ada di lingkungan masjid ini bisa menghilangkan sifat kebinatangan, kehewanan, kebuasan, dan penggoda, dan yang terakhir yaitu sifat mengaku dirinya lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita berdoa, terutama doa kita kepada bapak-bapak yang pergi haji, karena hari ini persiapan akan menuju ke Arafah untuk wukuf bersama-sama, karena di sana wukufnya hari Selasa, hari rayanya hari Rabu, tidak hari Kamis. Jadi ya, kalau di sini insya Allah sudah diinformasikan oleh Menteri Agama yaitu Kamis, sehingga bagi kawan-kawan kita umat Islam yang beridul adha hari Rabu, kita sampaikan beribadahlah secara ikhlas, bertoleransi, berikhtiar agar sholat dan korban kita ini tidak menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, himbauan dari pimpinan Muhammadiyah supaya bagi yang Idul Adha-nya hari Rabu dihimbau untuk menyembelih kambing, sapi, unta, dan kerbunya hari Kamis. Itu Pak. Jadi bapak-bapak, sekali lagi, karena di negara kita adalah negara Pancasila, kita menghormati pendapat-pendapat yang pendapat tersebut sudah ada dalil-dalilnya bagi mereka yang mempunyai dalil. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, menentukan hari raya Idul Adha, menentukan puasa Idul Fitri, ini memakai dua cara, dua metode. Yang pertama yaitu dengan hisab, dengan hitungan. Apakah betul ini dihitung dengan matematika yang sangat jeli. Setelah itu dilihat, namanya ruqyah, dilihat bulannya. Menurut hitungan itu dilihat rembulannya itu bisa dilihat atau tidak. Kalau tidak, saya lagi, kalau tidak, bulannya kalau ini bulan Dzulhijjah, bulan legenonya harus digenapi 30. Tapi kalau sudah kelihatan, ya, otomatis ya hari Rabu. Oleh karena itu tidak berpedoman pada Mekah. Sekali lagi Pak, kita hidup di negara yang jauh dari Mekah. Antara Mekah dan Indonesia selisihnya itu 4 jam kurang lebih. Padahal yang namanya bulan itu datangnya dari barat, sehingga barat ini lebih cepat. Oleh karena itu wajar kalau sana hari rayanya
hari Rabu. Terus kalau ada orang yang bertanya, lah sana saja pusat Islam kok Rebu lah kene sing Islame ora kaya kono kok iso ora anut ki priye. Ini supaya bapak-bapak bisa memberikan gambaran itu ya, sekali lagi ya, memberi gambaran bahwa negara kita ini jauh ke timur 4 jam ini lebih ya, 4 jam. Jadi dulu ketika saya di sana telepon jam 2 malam, di sini diterima oleh anak saya jam 6 pagi. Ini berarti 4 jam. Ya. Jadi kalau bapak-bapak mengikuti sana, sembahyangnya mari perasa sampean. Ayo niku. Lah sembahyangnya iso ya inut kono terus. Ayo niku. Maka ilmu yang kita gunakan adalah ilmu falak. Makanya ada yang berpendapat orang Islam wajib ngerti ilmu falak. Orang yang pandai atau mengerti ilmu falak wajib ngerti ilmu matematika. Loh, Pak. Lah awake dhewe matematikane ora iso. Alat-alate ora iso. Wong sekolah biyen isih nganggo berhitung. Nang SMP sing nganggo ilmu aljabar, ilmu ukur, ora ana matematika. Lah, Pak inut sopo? Nah, maka yang disebut dengan taklid. Taklid itu nganut karo orang-orang yang pandai, yang dominannya adalah orang yang bisa dipercaya. Taklid. Jadi taklid itu tidak sembarang orang diikuti, tidak. Harus melihat orangnya itu. Ya. Oleh karena itu tidak mudah menentukan itu, harus bermusyawarah. Ada orang yang melihat bulan, tahu di sana disumpah melihat atau tidak, itu namanya ru'yah. Nah, metode yang kedua adalah tadi hisab. Hisab itu ya bisa dikatakan 100 tahun yang akan datang itu bisa. Wong anggone matematika. Tapi belum mesti ketika itu rembulan ketok opo ora. Lho ngeten. Niku ngati-ngatine ahli sunnah wal jamaah ngono niku, Pak. Jadi di samping hisab itu ada yang namanya ru'yah. Ru'yah niku ningali dengan nek cara ngen kula arane mata konyor. Betul-betul melihat bulan. Oleh karena itu sekali lagi hadirin rahimakumullah, ini saya dahulukan dulu walaupun yang namanya khutbah Idul Adha ini belum dibaca, tapi ini tak culikke, Pak. Khutbah Jumat khutbah Bodo Besar tak culikke malam iki. Sebab tak bayangke kemis ngarep bodo. Nah, karek jenengane kira-kira malam bodo, Pak. Ngaji apa Pak Prai terserah jenengan. Kira-kira pripun, Bu? Do takbiran mboten pernah ya? Malam bodo, Pak. Takbiran ya? Nah, itu harus, dengan kata lain kita bersyukur karena dengan adanya takbiran kita mengingat sejarah yang lalu. Ketika Nabi Ibrahim memegang lameng, meletakkan lamengnya, pedangnya di leher anaknya yang namanya Ismail, Ibrahim itu dilihat penduduk langit, Bu, Pak. Kok ono sing ngarani Ibrahim?
bisa nek kaya ngono inut perintahe Allah, ora melas karo anake. Niku setan niku, Pak. Sehingga Nabi Ibrahim ketika mendengar kata-kata setan itu, lalu Jibril bersama tentara-tentara langit bersepakat mengucapkan takbir, karena melihat bahwa yang namanya Ibrahim lebih cinta kepada Allah daripada anaknya, karena penyembelihan pada anak itu perintah Allah. Oh ini Pak, sehingga kula sampean niku nek dibandingke karo Nabi Ibrahim jauh sekali. Traweh putune nangis kuwi ora sida traweh. Jujur ki Pak, anake rewel ora sida Jumahan. Yo niki Pak, Nabi Ibrahim sampai disuruh menyembelih anaknya itu tidak peduli itu anak saya. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim mendengar takbirnya para malaikat yang dipimpin oleh Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat takbir 3 kali didengar oleh Nabi Ibrahim dengan situasi kondisi di depan anaknya dan pedang di tangannya, sudah di lehernya anaknya. Lalu Ibrahim mendengar takbir, Nabi Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ibrahim mendengar takbirnya para malaikat, Nabi Ibrahim bertahlil dan bertahmid dan bertakbir. Dikatakan Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar, mendengar suara ayahnya Nabi Ismail yang ngruntel kaya dene wedhus sing pak disembelih. Nabi Ismail bangun dan berkata, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kalimatnya Ismail. Sehingga takbir ini kalau kita cermati, kalau kita amati, kalau kita resapi, sebetulnya sangat-sangat menyentuh hati kita. Untung panjenengan diberi contoh oleh Nabi Ibrahim, tidak jadi Ismail disembelih, namun diganti dengan domba, yaitu hasil korbannya Habil. Sehingga sampai sekarang yang namanya korban tidak ada ayah menyembelih anaknya, tidak ada. Walaupun perintahnya pertama seperti itu. Sehingga kalimat takbir ya seperti itu, tidak diganti, tidak ditambah-tambahi. Lah ada itu Pak, yang sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza junda wa zamal ahzab wahdah. Itu kan ada yang seperti itu Pak ya. Boleh, enggak apa-apa. Tapi yang pokok takbir itu adalah tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jenengan insyaallah nek lunga haji nang Arafah takbiran, niki air matane panjenengan yakin
mengeluarkan air mata. Masya Allah, kilingan Nabi Ibrahim, kilingan Nabi Ismail, peristiwa yang sakral itu. Oleh karena itu jangan, saya ulang lagi, saya mengimbau kepada masyarakat podo sugih, takbiran itu jangan dianggap sepele, takbir keliling, tabuhan, mencak-mencak, minum-minuman. Allahu Akbar. Ini terjadi, Pak. Terjadi. Takbir keliling pakai trik, jebulon jerone sini. Nah, itu Pak. Maka sekarang sudah ada semacam kesadaran masyarakat, termasuk ulama-ulama itu. Ya. Jadi yang tidak pantas itu harus kita tinggalkan. Kerjakan yang pantas-pantas saja, yang syariat Islam. Oleh karena itu Bapak-bapak sekali lagi, mari kita melaksanakan syariat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan syariat ini bukan idenya sendiri, bukan, wahyu dari Allah. Dan ini ditransfer dari Nabi Adam. Ini Pak, Nabi Adam ketika korban anaknya Habil dan Qabil, ini terjadi ikhtilaf, bentrok antara laki-laki dan perempuannya itu. Sebab istilah syariatnya Nabi Adam, anaknya dikawinkan dengan adiknya, kakaknya dikawinkan dengan adiknya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak-bapak, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang berkorban diberi barokah rezekinya, barokah ilmunya, barokah ibadahnya, barokah ibadahnya, taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbil alimil radiyyan mauna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi barakati subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.